hanya bayar $50 1 meternya untuk 80 tahun. Dia harus mampu berinovasi untuk mengarah ke digitalisasi. Hello, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya yang sekarang sedang menyaksikan. Wah, ini adalah edisi perdana podcast Kabari Kadin memberi inspirasi. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong yang ada di sini? Iya, boleh. Jadi memberikan ini euforia semangat gitu kan ya. Pastinya ini adalah podcastnya Kadin Jateng. Oke, ini kita akan di podcast ini pastinya kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan keluarga besar Kadin Jawa Tengah yang tentunya pasti akan banyak memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Mau itu cerita tentang hidupnya, mau itu cerita tentang apa ini sebenarnya Kadin Jateng nanti bedanya kayak apa nih dengan untuk yang selanjutnya gitu kan ya. Tapi yang serunya nih di podcast kali ini, di podcast Kabari kali ini Kadin memberi inspirasi ini, kita akan ngobrol dengan Ketua Kadin Jawa Tengah, Mas Yanto. Halo Mas Yanto, apa kabar? Halo, Vanessa. Boleh semangatnya yang ada di sini? Gitu dong ya. Iya, kita sekarang sedang disaksikan oleh banyak orang pokoknya yang ada di sini ya. Mas Yanto, setiap ketemu Mas Yanto tuh senyumnya tuh selalu khas, kayak senyum ramah, humble gitu loh, aku suka banget ya. Senyumnya lebar ya. Lebar gitu ya. Mas Yanto ini seperti yang kita ketahui baru saja terpilih, baru saja ya Mas ya, baru banget terpilih menjadi Ketua Kadin Jawa Tengah 2022-2027, 5 tahun ya Mas? Selama 5 tahun. 5 tahun. Beliau ini juga selaku CEO dari Sindoro Satria Mas Group. Nantilah kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi yang pasti Mas Yanto, kalau ngobrolin Kadin Jateng gitu ya. Kalau orang Semarang atau orang Jawa Tengah dengar Kadin Jateng, itu udah pasti pikirannya adalah oke, iki perekonomiannya dibawa kemana? Wah, iki campur-campur bahasanya ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngobrolin tentang Kadin Jateng, Mas, apalagi Mas Yanto baru aja terpilih gitu kan ya. Ini Kadin 2022-2027 tuh arahnya mau dibawa kemana, Mas? Oh, jadi makasih Mbak Nisa. Saat ini kan memang dengan kami terpilihnya di akhir Februari kemarin dalam rangka kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya banyak terima kasih kepada seluruh Kadin Kabupaten Kota, juga berterima kasih kepada seluruh asosiasi yang memberikan amanat dan kepercayaan saya untuk menjadi Nahkoda Kadin Jawa Tengah periode 22-2027. Langkah kami yang pasti sesuai dengan visi saya, di mana saya akan membawa Kadin sebagai wadah dari dunia usaha, akan banyak memunculkan inovasi yang mampu menjual, dan yang jelas kita akan bersinergi dengan pemerintah, di mana program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian yang terpuruk saat ini, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai pandemi hilang ya. Dan kita akan selalu bersinergi dengan pemerintah untuk membangkitkan semangat dunia usaha yang ada di Jawa Tengah. Kayaknya kemarin sempat lesu banget ya Mas ya kalau ngomongin dunia usaha itu ya Mas. Kalau 2021, 2020 kemarin dengan dihantam pandemi, semua dunia usaha terjun bebas gitu ya Mas ya. Kayaknya 2022 ini menemukan secercah harapan sepertinya ya di dunia usaha gitu ya. Tapi memang sih kalau kemarin juga sempat melihat bagaimana Mas Yanto juga mempresent peran Kadin di perekonomian, pertumbuhan perekonomian pasca pandemi. Ini kan sepertinya lagi banyak banget dibahas. Kalau dulu adalah bagaimana bertahan, bagaimana UMKM bertahan selama pandemi. Itu kan dulu dibahas tuh selama 2 tahun begitu ya. Cuman sekarang insya Allah kita sudah menuju pasca pandemi. Mudah-mudahan jadi endemi. Coba amin dulu, amin. Amin. Ini semua kompak ya. Oke, menuju endemi insya Allah gitu. Kadin akan berperannya di mana Mas untuk menumbuhkan perekonomian pasca pandemi ini? Kadin ini kan sudah cukup bagus dipercaya oleh pemerintah, khususnya Kadin Indonesia. Jadi Kadin Indonesia ini dipercaya sebagai koordinator dari B20.
Kalau pemerintah ini kan sekarang G20-nya. Presidensi G20. Ya. Untuk bisnisnya B20-nya itu diserahkan Kadin Indonesia. Oh, begitu. Dan otomatis Kadin Indonesia juga menurunkan kepada Kadin Provinsi, kita melanjutkan sehingga nanti seluruh para bisnismen dari mancanegara itu kita coba lobby untuk bisa berinvestasi. Ya. Di Jawa Tengah ini punya peluang yang cukup besar karena kawasan industri yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Saya yakin nanti dengan infrastruktur yang ada di sini, dengan lokasi dari kawasan-kawasan yang sudah disiapkan, banyak investor yang akan masuk, itu akan menambah gairah perekonomian yang ada di Jawa Tengah, roda ekonomi di Jawa Tengah akan lebih bergerak. Sebenarnya secara realnya tuh bagaimana sih Mas untuk bisa menarik investor datang ke Jawa Tengah? Karena kan sekarang akhirnya kalau misalnya kita punya perusahaan gitu ya, kan kita mikirnya investor datang ke perusahaan kita. Tapi kan sekarang ranahnya jadi gede banget gitu, Jawa Tengah gitu kan ya. Itu secara realnya tuh bagaimana sih Mas? Ini kan kita punya kawasan industri yang cukup bagus, cukup murah. Jawa Tengah cukup seksi, di mana memang satu hal yang menjadi ketertarikan utama adalah terkait UMR. UMR di Jawa Tengah ini lebih rendah dibanding di provinsi lain, utamanya It's Jakarta. A point plus. Ya. Yang kedua, pemerintah pusat dalam hal ini bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan lahan yang dimana investor yang akan masuk di sini lahannya itu selama 5 tahun bebas dipakai. Di mana tuh Mas? Di Batang. Oh, jadi kawasan industri Batang. Betul. Kawasan industri Batang itu disiapkan. Mereka kalau mau investasi sudah ada tanahnya di Batang, boleh pakai selama 5 tahun dan hanya bayar $50 $1 meternya untuk 80 tahun. Untuk 80 tahun. $50 is 700 ribuan. Iya. Sedangkan kalau kita cari di tempat lain mungkin bisa sampai 1,5 juta, 2,5 juta. Iya. Gitu. Nah ini di Batang dengan kawasan yang sudah memadai, akses tolnya maupun mau ke pelabuhan, terus dari bahan baku dan sebagainya, saya pikir termasuk dengan buruhnya, SDM yang ada sudah lengkap di situ. Oh jadi emang ini yang kayaknya lagi digaungkan banget sih. Betul. Kawasan industri Batang ini. Betul. Ya Mas ya, karena ibaratnya ini lagi promo nih, yuk invest yuk gitu. Betul. Ibaratnya gitu ya Mas. Betul. Ya. Jawa Tengah lagi buka lebar nih gitu. Nah itu akhirnya peran Mas Yanto sendiri sebagai Ketua Kadin akhirnya di mana Mas? Artinya apakah memang melakukan sinergi dengan perusahaan-perusahaan internasional atau apa? Bagaimana itu bentuknya? Kalau peran Kadin ini kan memang di Jawa Tengah merupakan wadah dari dunia usaha di mana para investor yang masuk kan sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam hal ini dalam membangun itu nanti dengan siapa? Di Kadin mempunyai wadah bagi asosiasi atau asosiasi dan himpunan, nanti kita bisa panggil asosiasi untuk pembangunan itu dari Gapensi. Gapensi punya anggotanya para kontraktor. Terus nanti juga dia membutuhkan produk-produk bahan baku apa saja. Dalam hal ini Kadin juga mempunyai asosiasi yang membidangi itu, kita bisa panggil membantu para investor untuk tidak kesulitan dalam mempersiapkan atau membangun atau dalam menjalankan usahanya di sini. Jadi ibaratnya Kadin akan mempermudah investor pada saat investor sudah masuk begitu ya, Kadin akan mempermudah apa yang dibutuhkan. Betul. Begitu ya, ibaratnya begitu Mas Yanto. Oke. Kalau saya tuh pernah dengar aja sih Mas Yanto bahwa di kita kan sekarang emang udah global banget ya. Kayaknya antar negara tuh udah nggak ada bedanya gitu. Udah nggak ada batasnya gitu kan ibaratnya. Nah tentunya kan ada salah satu misi dari Kadin Jateng itu kan kayak goes international. Aku ngomong gitu kayak ini ya, ngobrol sama Agnes Monica ya. Goes international gitu kan ya. Is that one of the mission from Kadin Jateng dan how it's gonna make it through? Tadi dibilang tidak ada batas. Memang kita bentuk dari perdagangan yang ada saat ini kan kayak ASEAN sudah. Kita melakukan transaksi perdagangan antar ASEAN ini sudah tidak boleh ada penerapan bea masuk.
Jadi kita mau beli di sana hanya bayar PPN dan PPh yang diterapkan di negara masing-masing, biaya masuk sudah hilang. Jadi mereka akan hanya biaya yang ada itu hanya transportirnya aja, biaya logistik saja ke sini. Untuk itu kita harus dipacu dari produsen dalam negeri ini harus mampu bersaing harga dengan produk-produk dalam luar negeri. Nah ini terbukanya sudah seperti itu, kita juga harus mampu untuk bisa menekan biaya produksi dari produk yang akan kita buat. Untuk itu memang dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, diberikannya fasilitas-fasilitas kepada produk-produk UMKM yang ada di sini untuk macam keringanan pajaknya, bisa diberikan restitusi pajaknya, sehingga kita bisa mampu bersaing dengan produk luar negeri. Jadi ibaratnya di sini kalau orang awam melihat ya Mas, artinya Kadin di sini kan di tengah-tengah ya. Betul. Antara pemerintah dengan pelaku usaha gitu. Misalnya yang lagi memang banyak dibicarakan adalah UMKM pastinya begitu ya. Dan Kadin akan memfasilitasi bagaimana si UMKM ini bisa lebih bebas atau bisa lebih mudah begitu ya untuk bisa mengekspor barangnya. Begitu. Betul. Ya Mas ya. Oke. Nah UMKM ini kan memang kayak lagi banyak banget, apalagi pandemi ya. Tetangga sebelah tiba-tiba jualan apa, tetangga sebelah kiri tiba-tiba jualan apa. Status WhatsApp isinya semua jualan gitu kan ya, demi bertahan hidup pastinya gitu. Nah, kalau dari Kadin Jateng sendiri, pendampingan seperti apa yang akan diberikan? Karena saya tahu bahwa beberapa tahun terakhir pendampingan Kadin Jateng terhadap UMKM ini kan luar biasa gitu ya. Nah, kalau di bawah kepemimpinan Mas Yanto sendiri ini nanti UMKM akan digandeng seperti apa, Mas? UMKM di Jawa Tengah ini kan cukup besar dan merupakan kontribusi terbesar bagi Jawa Tengah. Jumlahnya cukup gede. Kita cuman berharap dari UMKM ini sesuai dengan visi saya itu, sesuai dengan misi saya, bahwa dia harus mampu berinovasi untuk mengarah ke digitalisasi. Jadi saya berharap mereka nanti kita akan melakukan pelatihan bagaimana kita akan memberikan pelatihan menjualkan produk mereka dalam model digitalisasi. Dan untuk itu kita akan banyak melakukan pelatihan, juga akan membukakan pasar mana saja yang akan dituju, karena di Kadin yang lama sudah melalui Wikipedia yang sudah dibikin, itu sudah ada itu, jadi mereka nanti kita harapkan bisa bergabung untuk memasarkan produk mereka ke mancanegara. Jadi nanti bukan mereka yang akan mencari pembeli, tapi nanti pembeli yang mencari mereka. Iya, sekarang gitu ya berarti ya. Kalau kita di marketplace, kita yang nyari ya Mas. Betul. Ya. Harganya yang paling murah, paling oke, kualitasnya di situ kan juga akan ada ya apa ya namanya? Komentar dari mereka, review itu. Iya. Kayaknya memang sekarang arah marketing juga jauh berbeda ya Mas ya dari dulu gitu. Nah, Mas Yanto melihat kemampuan UMKM Jawa Tengah yang banyak itu gitu kan ya. Ini gimana Mas sebenarnya? Mampukah sebenarnya si UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, walaupun saya tahu sudah banyak ya yang bisa ekspor dan segala macam. Tapi banyak juga yang belum terbuka pintunya, banyak juga yang masih terhalang masalah produksi, mereka belum bersatu, misalkan sesama UMKM gitu ya. Kalau Mas Yanto melihat ini secara helikopter view, UMKM yang ada di Jawa Tengah ki sakjane ya sebenarnya ini tuh butuh apa sih buat ngelem UMKM yang ada di Jawa Tengah nih? Saat ini kita paham bahwa 2 tahun ini kita akan terpuruk. Terkait dengan secara produksi, juga penjualan juga turun. Jadi alhamdulillah mungkin tahun ini mereka sudah harus mulai bangkit, kita sudah mulai bangkit. Dari UMKM ini nanti pastinya butuh permodalan, permodalan yang ringan. Kita akan coba memfasilitasi dari para perbankan yang
yang dimana pemerintah juga sudah cukup besar memberikan alokasi keuangan untuk KUR, di mana KUR itu akan memberikan bunga yang cukup rendah, sehingga mereka mempunyai biaya produksi yang lebih ringan dengan bunga yang rendah. Saya yakin ini akan sangat bergairah dan dibukanya pasar selebar-lebarnya melalui digitalisasi. Saya yakin ini nanti akan banyak tumbuh lagi para UMKM yang tadinya hampir mati suri ini akan bergerak kembali. Bakal jadi kayak kagok digital nggak sih, Mas? Pasti akan terjadi kekagokan, tapi saya yakin kita belajar tadinya pakai iPhone, belajar pakai Android, pindah ke iPhone. Saya pikir ya memang perlu waktu, tapi tidak begitu lama. Sesuatu yang bisa dilakukan begitu ya, siapa Mas, saja untuk mudah lah, saya pikir. Baik generasi tua yang sekarang yang umur 70 pun juga pakai Android, ini video call sama cucunya, video call sama cucunya, mau nggak mau. Akan mudah, simple gitu kan. Dipermudah bagaimana caranya digitalisasi, tinggal memasukkan saja itu saya pikir bisa dilakukan banyak orang lah. Oke, kalau kita lihat UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, ada beberapa nama yang memang sering juga misalnya berafiliasi dengan Kadin Jateng begitu ya, yang sudah ekspor, lalu mereka sudah melek digital, misalnya kayak ada tas anyaman, misalnya kayak gitu-gitu, ya banyak sekali. Nah, tapi kan memang akhirnya ada seleksi alam ya, Mas ya. Artinya begini, tidak semua tidak semua UMKM itu punya source yang sama gitu ya, punya literasi yang sama gitu kan ya. Nah, pendampingan untuk digitalisasi itu kan banyak banget dilakukan. Dinas-dinas dari pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, semua sudah melakukannya. Kalau dari Kadin Jateng, apalagi yang akan diberikan terkait dengan pendampingan digitalisasi ya, Mas ya? Karena yaitu literasinya berbeda, backgroundnya berbeda, source berbeda gitu ya. Apa yang akan diberikan berbeda dari Kadin Jateng juga? Kadin ini kan di provinsi tidak sendiri. Kadin kami ada Kadin Kabupaten Kota. Kadin Kabupaten Kota ini pastinya juga peduli semua dengan kegiatan UMKM. Dia pastinya juga akan membantu dari Kadin Provinsi yang sudah ada kebijakan terkait Wikipedia itu pemasaran itu ya Mbak ya. Mereka juga mungkin akan mendorong banyakan dari UMKM yang ada di sana, potensi-potensi apa bisa digabungkan, karena kayak di Cina ini semacam satu produk, katakan itu sepeda motor nanti ya. Sepeda motor itu nanti yang membuat UMKM itu bisa membantu di daerah sini nanti bikin selebornya, nanti daerah sini bikin peleknya, kolaborasi. Nanti dengan sudah dilantik atau mungkin sudah tersusun ke pengurusan kami, saya akan banyak melibatkan dari tokoh, pakar, juga para pelaku usaha, para asosiasi yang membidangi usaha itu juga, semuanya akan kita rangkum. Kita yakin mereka semua akan bisa bekerja, memberikan kontribusi pikiran, tenaga dan sebagainya untuk sama-sama menakodai Kadin, sama-sama menjalankan Kadin untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang ada, juga mengangkat ekonomi di Jawa Tengah ini yang sudah terpuruk dari masa pandemi. 2022 sampai 2027, 5 tahun. Pasti ada prioritas. Kalau ibarat organisasi itu kan pasti ada yang dipinginin banyak begitu kan ya. Tapi pasti ada prioritas gitu. Apa prioritas di 5 tahun ke depan ini, Mas? Saya nggak nanyain 100 hari kerja sih, Mas. Ya, kalau 100 hari kerja. Jadi yang jelas memang saya berharap ini Kadin sementara ini harus bersinergi dulu dengan pemerintah. Saya akan coba berkomunikasi dengan pemangku kebijakan, di mana pemangku kebijakan ini kan juga sudah punya program-program terkait dengan bidang ekonomi yang akan mengangkat apa dari Kadin
akan secara terbuka membantu untuk bisa segera mewujudkan realisasi dari programnya pemerintah. Ya salah satunya yaitu pembuka nanti UMKM ada di mana dia menggarap UMKM di bidang pertanian. Kita dari Kadin akan membantu mereka mencarikan pasar di luar negerinya. Terus mungkin dari sisi logistiknya untuk transportasi ke sana, dari Kadin juga akan bisa memberikan saran. Ini harus pakai kontainer mana, harus lewat pakai kapal apa, harus udara dan sebagainya. Itu penting banget sih. Ya. Itu penting banget. Terus juga yang pasti juga jaminan dari calon pembeli di luar sana ini kan bisa jadi sampai sana bayar dan sebagainya. Jadi zong gitu ya. Ini kita akan sinergi dulu dengan pemerintah, dan setelah itu bersama-sama pengusaha, pelaku-pelaku usaha ini kita akan melakukan edukasi dan sebagainya untuk bisa mempercepat program pemerintah, meningkatkan produk dalam negeri, dan mungkin jadinya ya mau ekspor dan sebagainya, meningkatkan devisa yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya yang paling penting memang, dan itu memang harusnya memang menjadi prioritas, adalah sinergi dengan pemerintah ya Mas ya. Karena kalau nggak gandengan tangan nggak bisa nih. PR-nya terlalu besar untuk dilakukan oleh Kadin sendiri begitu kan ya. Nah, Mas Yanto selaku CEO dari Sindor Satria Mas juga. Saya boleh? Ya? Oh boleh. Pisang gorengnya ada? Pisang goreng? Nggak ada ya. Oke. Kan kalau pandemi itu salah satu yang kerasa banget adalah transportasi ya Mas ya? Betul sekali. Jarang ada orang piknik, jarang ada orang apa segala macam gitu. Mas Yanto selaku CEO Sindor Satria Mas melihat ini bagaimana Mas? Apakah 2022 ini nanti bisnis transportasi bisa naik lagi atau bagaimana? Karena saya yakin yang bisnis transportasi yang lihat juga pengen tahu juga nih. Jawa Tengah mempunyai ekonomi unggulan. Itu salah satunya ya di pariwisata. Pariwisata ini memang terdampak sekali, paling besar juga yang dirasakan oleh bidang pariwisata, yang dimana sudah sampai 80% Mbak. Itu turunnya, sehingga pariwisata. Banyak kegiatan yang tutup, tempat wisata tutup, sehingga transportasinya untuk bis pariwisata yang saya miliki saat ini juga minta ampun, itu tidak jalan sama sekali. Kita mau starter waktu itu pandemi pertama kali, mau starter mobilnya, busnya mau jalan aja disamperin di sub mau kemana. Ini kan sudah nggak boleh kemana-mana, padahal kita hanya mau manasin saja. Sampai sedemikian rupa sehingga ya sebagai pelaku usaha ini kami cuma cukup bertahan. Yang kasihan itu pegawai-pegawai kita, mereka biasanya dapat premi dari kendaraan itu jalan, sehingga dia tidak bisa tidak bisa mendapatkan income dari kegiatan tambahan income dari itu. Dan pariwisata ini saya yakin nantinya pasti akan bangkit. 2022 ini menurut Mas Yanto gimana nih pariwisata? Saya yakin akan bangkit karena pemerintah juga berkomitmen, utamanya Jawa Tengah juga ya. Itu dari Presiden Jokowi juga sudah menunjuk salah satu destinasi wisata itu ada di Jawa Tengah, yaitu sentralnya itu ada di Borobudur. Dan nanti di daerah Kulon Progo, jadi Kulon Progo itu sebesar 360 hektar, nanti di situ akan dibuka semacam pusat pariwisata di situ. Maksudnya ada tempat penginapan. Dibangun lah fasilitasnya. Fasilitas di sana, ini akan menarik investor juga diminta untuk masuk ke sana. Ada ribuan kamar yang akan disiapkan. Dari tempat situ juga akan bisa melihat view Borobudur. Wah keren banget sih itu. Terus nanti dia kalau mau ke Jogja ya dekat, mau ke Solo ya dekat, mau ke Borobudur Prambanan itu juga dekat. Jadi saya yakin Mas Menteri kita Pak Sandiaga Uno ini punya keyakinan untuk meningkatkan
industri pariwisata yang ada di Jawa Tengah, dan saya yakin nanti pengusaha transporter yang ada di Jawa Tengah juga bergairah kembali, bisa optimis, mobilnya jalan disewa banyak orang untuk Amin. untuk menuju destinasi wisata. Karena rentetannya banyak banget ya Mas ya dari transportasi itu. Ya. Transportasi artinya ada tadi habis ngebahas gitu Mas sebelum kita podcast tuh ada tempat cuci mobil. Kalau dulu zaman dulu rental jalan semua, tempat cuci mobil rame, sekarang jadi rentetannya banyak banget gitu. Warung-warung kaki lima di sekitar situ gitu kan ya. Produk-produk UMKM mungkin kerajinan dan sebagainya juga ikut laku. Iya betul-betul. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ke Borobudur begitu dan ngerasain ngobrol sama native gitu ya sama bapak-bapak kucingan kita sambil wedangan itu. Wah Mbak niki ampun apa niki Mbak, padahal itu menurut saya masih belum rame-rame amat gitu ya. Wah luar biasa sih. Ya masih mobil-mobil pribadi. Iya belum berbisnis gitu ya. Belum berbisnis. Ya mudah-mudahan lah ya. Oke, sedikit tips mungkin Mas Yanto juga di bisnis juga sudah lama begitu ya. Apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh pelaku usaha bukan di masa pandemi, ini di pasca pandemi nih menurut saya. Kita harus optimis, kita ngomongnya pasca pandemi ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pasca pandemi ini seharusnya? Triknya, tipsnya apa gitu Mas? Yang pasti kita harus optimis dulu. Optimis bahwa kita ini bisa bangkit kembali dari masa itu. Terus yang kedua, fasilitas dari pemerintah terkait dengan pemberian modal kerja itu saya sangat berharap, ingin saya dorong, karena kalau tidak disuntik modal kerja ya mereka tidak bisa berproduksi kembali, dan diberikan keringanan bunga, dan keringanan bunga ini cukup berarti bagi para pengusaha, karena dengan modal kalau bunganya tinggi juga mereka juga tidak bisa bergerak. Dan yang pasti keinginan dari pasar yang ada ini sudah jenuh dengan pandemi yang batasan-batasan. Ini pasti akan kembali menjadi kegiatan yang normal, apalagi pemerintah sudah akan mengarah kepada yang namanya pandemi menjadi endemi. Jadi kembali dengan normal, otomatis aktivitas yang akan berjalan juga pasti normal kembali. Kita akan lihatlah nanti dalam waktu dekat ini Lebaran ya. Iya. Wah. Lebaran ini kan momen-momen bagi para khususnya mayoritas penduduk yang ada di Indonesia, kegiatan yang cukup padat dan cukup besar, jutaan orang berpindah-pindah itu nantinya UMKM, penjual kopi, jual bensin, jual apa, transportasi semuanya ini akan bergerak. Gitu. Peredaran uang juga pasti akan cukup banyak. Gitu. Soalnya kalau Lebaran tuh peredaran uangnya luar biasa ya Mas ya. Kayak jual apa aja laku gitu. Apa aja yang nggak ada hubungannya sama Lebaran aja laku pasti gitu kan ya. Jadi luar biasa. Oke, Mas mungkin ini terakhir gitu. Apa sebenarnya harapan besar dari Mas Yanto di kepemimpinan Mas Yanto ini di Kadin Jateng 2022-2027? Terima kasih Mbak Nisa. Harapan saya ini ya juga saya di Kadin bisa membawa dunia usaha khususnya Jawa Tengah itu lebih bergairah, lebih bisa mampu bersaing dengan produk-produk di luar Jawa Tengah, dan bisa eksis sampai dengan mancanegara, menjembatani para pelaku usaha untuk bisa lebih maju, lebih meningkatkan taraf hidup yang ada di masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini. Amin ya. Mudah-mudahan harapan kita juga besar sebenarnya dengan keberadaan Kadin, karena kita tahu bahwa sekarang orang udah mikirnya ekonomi tuh kayak nomor satu gitu, dan kita tahu bagaimana Kadin menggenjot perekonomian di Jawa Tengah selama ini, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Mas Yanto juga nanti tercapai dengan kepengurusan Mas Yanto.
yang sebentar lagi akan dilantik. Oke, thank you Mas Terima Yanto kasih, ya, waktunya, terima kita udah kasih. ganggu nih. Oke, tapi yang pasti demikian untuk podcast Kabari. Kadin memberi inspirasi podcastnya Kadin Jateng. Nantikan podcast lainnya. Oke, aku Desa Gozal. Kita ngeteh dulu bro, ya nggak? Yuk, dadah. Sampai ketemu di podcast Kabari selanjutnya. Terima kasih.